Halo, selamat malam Mas Rama. Halo, selamat malam. Oke. Boleh langsung dimulai saja. Ini kapan dan di mana kejadiannya? Oke. Jadi selamat malam ya pendengar Imelda. Ini cerita pengalaman saya itu kurang lebih di tahun 2012 akhir atau di 2013 awal. Jadi tepatnya pertama kali saya datang ke Sumatera, itu saya keterima di sebuah perusahaan perbankan ya yang ada di Kota Lampung lah, gitu ya. Nah, jadi saat itu saya keterima, kemudian masuk kerja kurang lebih 1 atau 2 minggu itu kami dikirim pendidikan ke Jakarta, ke sentral pendidikan ya, Sendik seperti itu. Nah, itu perwakilan dari Lampung itu kebetulan hanya 2 orang di angkatan saya. Jadi saya berangkat hanya 2 orang, bertemu dengan teman-teman lain dari Pulau Sumatera ya saat itu ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 150 kalau nggak salah. Nah, jadi dalam pendidikan itu kita ada durasi sekolah atau durasi belajarnya itu sekitar kurang lebih 1 bulan Mas Arief gitu ya. Oke. Jadi kita benar-benar di sana itu belajar dari pagi sampai sore dan nggak ketemu siapapun kecuali di weekend, di hari Sabtu dan Minggu sampai asar itu kita sudah balik lagi ke, bisa dibilang asrama lah ya, saya bilang seperti itu ya. Yeah. Nah, awal mula ceritanya seperti ini. Jadi sebelum saya berangkat dari provinsi, dari Lampung ke Jakarta ya, jadi sudah ada pesan dari beberapa senior lah bisa dikatakan gitu ya, Ram, besok kalau di Sendik hati-hati lo, ada begini gitu kan. Tapi karena memang aku sekali lagi memang bukan orang yang histeris atau apa gitu ya, cuek-cuek aja gitu sih Mas. Nah, jadi kami berangkat 2 orang tadi yang saya cerita dari Lampung, sampai di lokasi, sampai di hotel lah ya gitu ya. Sampai di hotel itu ternyata kami pembagian kamarnya enggak satu daerah dengan kawan gitu. Jadi kami dioplos atau diacak gitu Mas. Iya. Gitu ya. Nah, aku itu dapat dari teman dari provinsi Sungai Lilin sama mana gitu satu lagi. Nah, di dalam kamar itu ada 3 bed. 3 bed tapi terpisah gitu ya. Di antara bed itu ada selah untuk orang jalan gitu. Nah, awal mulanya cerita-cerita yang diinformasikan dari senior itu nggak kebukti lah kayak gitu ya. Cuman kebetulan temanku sendiri yang dari Lampung itu sedikit ini sih ya, sesumbar gitulah Mas. Mana nih gitu kan. Nah, jadi kejadian pertama itu saat teman yang dari Lampung itu tidur bersama teman-teman kamar lainnya, itu kejatuhan rambut Mas dari atap ya, dari plafon ya. Nah, jadi kebetulan gedung yang aku tempati itu dia kurang lebih 14 lantai, cuman di lantai atas itu dia bukan kamar, jadi kayak warehouse gitu, cuman dia atapnya outdoor, sebagian outdoor, sebagian indoor gitu ya Mas. Oke. Nah, kalau pesan dari senior itu terbuktinya cuma 1. Jadi mulai dari lantai 7 sampai 14 itu yang biasanya sering gangguan. Jadi lantai 7 ke bawah, artinya 6 sampai 1 itu nggak pernah ada apapun. Dan itu aku buktikan. Jadi yang pertama, aku kebetulan di lantai 13, kawanku itu di lantai 9 gitu ya. Nah, jadi saat pas kejadian pertama itu kawan ketiban rambut gitu ya Mas, jadi posisi tidur terus ada rambut panjang itu pada jatuh gitu ya, pada jatuh ke kasur gitu. Karena di hotel itu kan rata-rata spraynya warna putih, jadi sangat terlihat. Nah, kenapa aku bisa tahu cerita itu? Karena di pagi hari saat kami belajar di kelas itu kawanku cerita, bro, tadi malam di kamar gua ada banyak rambut panjang, sedangkan di dalam kamar itu 3 orang itu semua isinya rambutnya pendek gitu kan.
aku nggak ini sih mas, maksudnya oh gitu ya gitu kan. Jadi nggak memperdulikan. Mungkin salah satunya karena dia sesumbar. Karena aku memang udah lihat ya saat dia sesumbar. Nah itu kejadian pertama. Kejadian kedua di lantai 9 tempat si temenku tadi dari satu provinsi itu sering banyak kesurupan mas. Tapi cewek, rata-rata yang kesurupan itu karyawan yang cewek gitu. Nah kalau begitu kesurupan kan ada petugasnya datang gitu kan. Dia cuma menghimbau kalau ngobrol atau bercanda jangan sampai larut gitu. Ini nah, siapa yang bilang gitu? Si cewek yang kesurupan itu petugas tadi? Petugas hotel. Okay. Jadi setiap ada kejadian kesurupan itu kan pasti petugas hotel naik ke atas tuh mas, gitu. Nah, membantu lah istilahnya. Nah, yang ngebantu ini selalu berpesannya cuman itu, kalau ngobrol ataupun bercandaan jangan sampai larut malam. Pesannya kan itu doang, gitu ya. Nah jadi di lantai 9 ini kebetulan memang kumpulannya agak ekstrim gitu. Jadi memang mereka sering tetap aja gitu. Tetap aja main kartu sampai larut seperti itu mas. Kejadian tuh kalau nggak salah 3 kali dalam sebulan kesurupan di lantai 9 itu. Nah dari kesurupan itu banyak penghuni karyawan cewek itu yang pindah change dari lantai 9 ke 10 dan sebagainya seperti itu kan. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, aku sih nggak lihat sosok ya. Kejadian ketiga ini, jadi setiap larut itu kalau orang yang beruntung, jadi kalau orang yang beruntung itu, ini mas, kalau kita pernah lihat di rumah sakit, kayak orang bawa ini loh, apa sih, tempat makan gitu mas, kereta dorong ya, kereta dorong. Nah kalau beruntung kita bisa dengar suara itu. Kebetulan jadi 2013 itu zaman BBM ya. Saat itu aku nggak punya BBM, tapi teman-teman sudah punya BBM. Aku itu waktu itu masih main Facebook lah. Jadi nggak sadar main Facebook itu udah larut, mungkin jam 1 atau jam 2 lah gitu ya. Nah karena teman-teman di sebelahku ini sudah pada tidur, secara nggak langsung aku menemukan suara itu. Nah jadi kayak troli didorong gitu ya mas ya? Benar, seketika itu ada troli didorong kayak orang bawa makan gitu, klecek gitu, merinding aku. Nah jadi aku nemukan itu kejadian setelahnya. Nah yang paling parah mas, jadi kebetulan aku kan di lantai 13 ya. Jadi pernah pas kejadian kereta troli itu, kami kan cerita sama kawan satu kamar gitu ya. Cerita sama kawan satu kamar, karena memang manusiawi lah, kami takut. Jadi dipan itu kami jadikan satu mas. Jadi 3 itu kami dempet lah jadi satu gitu ya. Jadi udah nggak ada sekatnya gitu ya? Nggak ada sekatnya di ketiga-tiganya itu. Kebetulan kami satu kamar tuh semuanya beragama muslim. Jadi saat sholat maghrib ataupun isya itu kami jamaah. Nah pernah jadi kejadian yang di kamar kami itu, kebetulan kalau malam minggu itu kan kami libur lah gitu ya. Jadi kami libur jalan keluar gitu kan. Kebetulan pulang tuh jam 11 malam kalau nggak salah. Kami sholat isya bareng jamaah kayak biasa. Setelah sholat isya kami nonton TV bareng. Nah karena kami di lantai 13, itu di jendela kami mas, di jendela kamar di luar itu ada yang ngetok. Dan kami cuman dari luar. Dan kami cuman saling lihat-lihatan doang. Jadi begitu ada yang ngetok, tok gitu ya. Nah kami cuman tengok kanan kiri, cuman saling lihat, saling pandang seperti itu. Karena memang udah mungkin isyaratnya gitu kan, atau suruh istirahat atau apa, ya kami beranjak tidur gitu mas. Nah kejadian yang terakhir sebelum kami pulang itu di kamar kawanku yang pertama kali dijatuhi rambut itu. Jadi dia ngomong gitu ya, ngomong tapi pakai bahasa daerah di Sumatera gitu ya. Aku sendiri nggak tahu sih ya artinya apa. Jadi mungkin saking ngumpat gitu ya. Jadi saat beliau mandi itu, shower yang ada di lantainya dia itu
kayak ada ini loh Mas, rendaman air bata, tapi bukan darah ya. Iya. Gitu. Jadi kayak air kotor kena lumpur kayak gitu ya? Atau merah gitu ya? Kalau itu aku lihat sendiri. Jadi kamar di sebelahnya itu jernih, tapi shower di tempat dia itu kayak ada rendaman air bata seperti itu. Nah, kejadian yang sering banget itu lift kebuka tutup Mas. Jadi aku pernah ya, jadi pulang kelas gitu jam 5 dengan kawan-kawan tuh pada merokok di lantai 14. Kebetulan aku nggak merokok ya, jadi aku cuman ikut lah gitu, ngobrol bareng gitu. Jadi begitu di lantai 14 itu keluar dari lift, dia langsung warehouse kan. Jadi sebelahnya itu outdoor, sebelahnya indoor. Nah kami duduk situlah yang merokok, sambil merokok, kita sambil ngobrol. Nah pintu lift itu Mas di lantai 14 itu sering kebuka tutup sendiri. Artinya gini, saat kita naik itu kan kita aksesnya pasti pencet dulu kan, mau ke lantai berapa atau apa gitu kan. Nah itu tidak ada akses yang pencet atau apapun, dia terbuka dan itu udah jadi hal yang lumrah di situ. Untuk awal memang kami kaget, cuman lift terbuka tertutup sendiri itu udah jadi hal yang lumrah. Seperti itu sih kurang lebih. Kalau untuk lihat sosok kebetulan aku enggak, tapi kalau ada beberapa kejadian itulah kurang lebih ceritanya, Mas Arif. Oh, ini lumayan apa ya? Saya yang di studio juga kayak nggak tahu kenapa merinding dari awal Mas Rama cerita tadi. Jadi tadi ketika off air pun Mas Rama belum banyak cerita soal kejadian-kejadiannya, udah saya yakin buat onerin Mas Rama gitu. Dan ini bahkan sampai sekarang kayak merinding banget. Terus mungkin ada yang mau saya tanyain beberapa gitu ya Mas Rama ya, sebelum saya sambungkan ke Mas Bo, karena ini kayaknya Mas Bo mensketsa dua sosok lagi untuk cerita dari Mas Rama. Jadi yang pertama itu total di hotel itu atau di semi apartemen gitu, ini ada berapa lantai Mas Rama? Total 14. Totalnya 14. Cuman yang di lantai atas bukan kamar, warehouse gitu, barang-barang gitulah. Oke, semacam kayak gudang gitu ya? Kayak gudang, cuman dia sebelahnya indoor, sebelahnya outdoor gitu. Oke, tapi umum bisa mengakses ke situ? Bisa. Mas Rama pernah sampai naik ke lantai 14? Sering. Kalau abis kelas biasanya, abis kelas kan jam 5 tuh, nggak langsung masuk ke kamar. Itu ada suara Pak? Suara, ini kayaknya suara Mas Bo lagi gambar deh. Oh, oke. Yeah. Kayak suara orang nyap. Iya. Ini kalau misal Mas Rama ke lantai 14, ada rasa yang aneh nggak Mas? Sejauh aku pendidikan di sana nggak pernah ngerasain sesuatu. Cuman kalau lihat liftnya itu terbuka ketutup sering. Dan itu udah biasa selama sebulan tuh kami. Jadi udah nggak kaget. Oh ya udah silahkan, udah gitu aja sih paling kami. Tapi kalau misal perasaan gak nyaman selama di hotel itu biasanya di lantai berapa atau di bagian mana? Kalau kami kan jadi gini Mas, sebelum masuk ke kamar biasanya kalau habis kelas jam 5 itu kami nggak langsung masuk kamar. Menjelang maghrib biasanya baru kami pulang kan. Biasanya kami kalau nggak di lantai 14, teman-teman pada merokok, kami main ke kamar-kamar teman-teman lain gitu kan. Ada yang di lantai 7, ada di lantai 8 gitu kan. Nah biasanya paling nggak nyaman itu di lantai 9 yang aku cerita tadi, yang ada kesurupan tadi ya? Benar. Dan awal kejadian yang ada rambut jatuh itu paling nggak nyaman di situ. Rasanya di lorong itu beda sendiri aja sih gitu. Ya. Terus rambut yang jatuh itu seberapa banyak Mas? Kalau untuk lihat langsung secara detail enggak, jadi karena itu kawan cerita di kelas ya. Jadi saat kejadian malam pagi itu dia kan cerita di kelas tuh, bro tadi malam di kamar kejatuhan rambut gitu kan. Bahkan kalau dipikir-pikir peserta pendidikan itu rambutnya pendek semua gitu, karena memang nggak boleh ada yang panjang gitu kan. Rambut itu kurang lebih kalau penafsiranku dari sebahu sampai ke, mohon maaf, ke pantat. Panjangnya segitu.
Dan memang kalau misal di logika gitu, kalau misal dari atap nggak mungkin banget gitu ya Mas ya? Nggak mungkin. Oke. Seperti itu. Lalu ketika kesurupan Mas Rama selama di sana sempat dengar nggak? Maksudnya kalau misal pas kesurupan ada yang apa ya? Bisa dibilang korban kesurupannya itu mengemukakan sesuatu atau berpesan sesuatu. Kalau saat kesurupan selama 3 kali, setauku 3 kali ya. Selama 3 kali kesurupan itu aku dan kawan-kawan kamar nggak pernah turun sih. Artinya karena itu kejadian pasti sudah larut Mas. Di atas jam 12 gitu ya. Mungkin kondisi kami juga ada yang sebagian sudah tidur. Kami itu dengar info setiap pagi di kelas. Pasti itu ada cerita dari kamar mana seperti itu Mas. Oke. Gitu. Jadi pesan dari petugas hotel itu cuman itu aja. Jadi kalau sudah larut saatnya istirahatlah gitu. Tapi itu ketiga-tiganya semuanya sosok yang memasuki atau mungkin perilakunya si orang kesurupan ini sama kayak cewek gitu, apa ada sosok-sosok yang beda? Sama, informasinya cewek. Karena memang saat kesurupan itu sekali lagi aku informasikan, aku nggak langsung turun ke lantai tersebut gitu sih. Jadi kayak cuma dengar-dengar dari ceritanya gitu. Di pagi hari pasti dengar. Di pagi hari pasti ada kejadian apapun dengar. Gitu. Oke. Dari gaya hotelnya sendiri, kalau digambarin secara kasaran gitu ya Mas ya. Ini gaya hotelnya seperti apa? Maksudnya apakah biasa tapi kayak kelihatan agak tua gitu, atau mungkin tradisional dengan ornamen-ornamen gaya lokalnya sana, apa gimana? Kalau dilihat bangunannya ya, kalau aku lihat bangunannya, dia ini gedung yang belum terlalu lama sih Mas. Cuman dari fisik luarnya itu kayak agak kurang terawat gitu. Jadi apa ya, mungkin bisa aku katakan yang paling kecil aja deh, ada di sebagian dinding itu yang ngejamur ya. Apa ya begitu, ngebercak gitu. Kalau lihat model bangunannya harusnya bukan gedung yang terlalu tua. Seperti itu. Dan cerita itu turun temurun gitu dari senior kami gitu. Oke. Mungkin Mas Rama pernah dengar dari senior atau mungkin dari temen yang ketika ada di sana yang paling parah gitu, menurut Mas Rama ada nggak cerita lain? Kalau informasi dari senior ya, jadi sempat ada yang ini loh Mas. Jadi malam itu, contoh nih, aku dengan Mas Arif main berdua di malam itu gitu ya. Nah, saat pagi gitu ya, cerita. Tadi malam kita ngebahas saat kita main gitu ya. Lah, kamu main sama siapa? Orang aku ada di kamar. Nah, itu Mas. Gitu. Jadi sosok yang pergi dengan seniorku itu siapa? Dan orang dari mana? Itu di mata seniorku itu ya kawannya gitu. Tapi padahal kawannya itu ada di kamar. Oke. Kayak gitu. Oke. Baik, terakhir Mas, view dari jendela kamar yang dipakai oleh Mas Rama itu apa? View-nya keluar? View-nya keluar kota Mas. Oke. Lalu dari sekitaran hotel itu masih padat rumah-rumah gitu dan segala macam, atau kayak cukup terpisah dari pemukiman? Jadi kalau kami berangkat ke kelas, jadi gedung tempat kami menginap dengan gedung kelas itu kurang lebih 300 atau 500 meter lah. Jadi kami jalan kaki dulu lah intinya Mas. Jadi keluar hotel, kami jalan. Tapi itu dalam satu kompleks gitu ya. Oke. Nah, dalam satu kompleks itu kami setiap jalan itu ngelewati kayak apa ya, bisa dibilang kumpulan kantin gitu loh Mas, kumpulan kantin panjang gitu kan. Terus memang ada tempat nongkrong pohon gede-gede gitulah, pohon-pohon kayak dikasih duduk-duduk gitu. Nah, cuma beberapa kantin ini memang udah ada yang nggak beroperasi lagi gitu. Jadi dia kayak apa ya, bisa dibilang semacam food court gitu ya. Gitu, kayak di terminal gitu, food court. Terus di sebelahnya itu ada tempat duduk-duduk adem gitu ya, ada pohon-pohon banyak, cuman sebagian kantinnya udah nggak beroperasi sih. Saat itu. Ini akan saya sambungkan ke Mas Bo ya, Mas Rama ya, karena Mas Bo juga sudah selesai untuk memvisualisasikan dari penglihatan Mas Bo. Dan ini mungkin cukup penasaran juga Mas Bo apa yang dialami oleh Mas Rama, dan
apa yang kita rasakan di studio juga mungkin Mas Bu juga merasakan. Biasanya kalau misal saya juga kayak merinding dari awal sampai akhir tadi juga. Ini sebenarnya apa yang ada di hotel itu? Kenapa sampai bisa dibilang sampai segitunya gangguan yang dirasakan oleh Mas Rama dan teman-teman? Ya, ini nun sewu. Ya, nun sewu buat Mas Rama. Iya, Pak Bu. Mas Rama, ini enggak tahu kenapa pada waktu pertama kali Mas Rama cerita, saya sudah menggambarkan di sini ya. Ini ceritanya ada 2 gambar di sini. Ya, ini mungkin di sini ada 2 gambar. Terus kemudian enggak tahu kenapa saya terbayang ya. Tadi Mas Rama sempat cerita masalah food court ya yang sudah tutup. Tadi di bayang saya di situ ada kursi panjang, terus kemudian ada 1 meja panjang dan itu terletak di pojok sebelah berapa? Ya, banyak tumpukan seperti itu juga Pak. Ya. Benar. Terkesan kayak ada satu tumpukan di pojok sebelah kiri untuk kedua. Jadinya kayak 1-2 dari pojok, terus itu ada ditumpuki depannya ya, terutama depannya itu ditumpuki oleh kayak meja, kursi, terus apa ya, jadinya kayak kotak-kotak yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nun sewu, nggak tahu kenapa kok saya kebayang itu nun sewu itu ada basementnya nggak Mas? Basement ada Pak, ada. Jadinya saya merinding terus. Nun sewu di basement itu, terutama di, kalau bahasa saya itu kan mungkin basementnya letter U ya Mas ya. Turun terus kemudian data terus kemudian naik untuk halo? Iya, naik benar. Di pojokan sebelum naik itu, enggak tahu kenapa di situ karena ruangannya itu kan karena banyak lampu yang mungkin mati ya Mas ya kalau bahasa saya, karena di bayangan saya itu kok remang-remang. Itu di situ. Terus kemudian karena basement itu cuma antar jemput orang Pak. Jadi kayaknya untuk tamu tetap tuh nggak ada. Kayak itu memang untuk dihudi peserta pendidikan seperti itu. Jadi kayaknya nggak dibuka buat umum deh. Kayaknya bookingan suatu perusahaan gitu dah. Si hotel itu? Gitu Mas. Oke. Nah uniknya gini Mas. Jadi uniknya perusahaan tempat aku bekerja, di bank yang tempat aku bekerja ini, itu selalu di lantai 7 ke atas seperti itu. 7 ke bawah itu perusahaan lain, dan itu nggak pernah ada informasi apapun. Seperti itu. Saya lanjut ya Mas Rama. Terus kemudian nggak tahu kenapa di bayangan saya itu kayak ada mobil itu gini. Kalau bahasa saya itu lampunya menyala. Nah seperti itu. Apakah pernah ada cerita seperti itu yang pertama? Yang kedua nun sewu. Kalau boleh saya tahu nun sewu, sempat ini enggak? Dalam arti ada cerita tentang sebelum dibangunnya hotel itu Mas nun sewu. Kayak dulunya apa gitu ya, Mas? Seperti itu Mas. Sempat enggak Mas? Kalau untuk dengar langsungnya belum pernah sih Pak Bu. Seperti itu. Cuma kalau cerita-ceritanya, cerita-ceritanya belum pernah dengar aku. Belum pernah dengar. Nun sewu, ada enggak tahu itu apa sih ya? Entah itu kolam renang atau kolam ikan ya Mas ya? Ada, tapi nggak pernah dipakai. Oke. Ada itu di depan gedung ininya, di depan gedung kami sekolah. Ada kolam ikan Pak. Ya, di sebelah kiri berarti ya Mas ya. Kalau nggak salah sebelah kiri. Iya. Di sebelah kiri dekat nggak tahu itu apa sih ya? Tangga atau apa itu? Menuju ke kayak tangga 1, 2, 3, 4 nggak begitu tinggi yuk. Kayak ada ini Pak. Apa sih jenenge? Kayak ada jembatan cor gitu mau ke situnya. Gitu. Okay. Dan nun sewu Mas, ada cerita apa di tangga darurat Mas? Sempat ada cerita nggak Mas? Belum pernah. Selama aku di situ belum dengar cerita. Saat di kelas tuh lebih banyak ceritanya di dalam hotel. Oke. Dalam kamar gitu ya Mas ya? Dalam kamar, dalam lorong hotel gitu. Oke. Ini Mas Bo menggambar 2 sosok, ini apakah dua-duanya ini yang sempat berinteraksi atau mungkin sering melakukan interaksi di sana? Kalau bahasa saya 2 ini adalah tokoh utama kalau bahasa saya Mas. Oke. Oh gitu. Jadinya di sini di gambar yang sudah saya gambarkan di sini, memang panjangnya itu nun sewu hampir kalau bahasa saya itu sampai ke kaki Mas nun sewu.
Panjangnya, Pak. Misalnya pantat ke bawah sedikit kalau bahasa saya rambutnya gitu ya. Rambutnya. Jadi ini sosok wanita dengan rambut panjang. Rambut tadi ya. Dan lucunya gini, wanita ini penuh kemarahan, Nunsewu. Jadi dia kayak kalau bahasa saya gini, kalau bahasa saya itu kayak dendam, Mas. Tidak tahu kenapa itu kayak dia ada dendam tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah Nunsewu di sini saya visualisasikan makhluknya itu gendut ya, Nunsewu dengan Nunsewu ini berjenis laki-laki. Cuma Nunsewu ya mungkin karena saking gendutnya terus payudaranya itu kayak Nunsewu kayak gede gitu. Berbulu. Dan ini Nunsewu. Kalau bahasa saya tidak tahu kenapa itu sengaja ditanam di sana, Mas, gitu. Si makhluk ini sengaja ditanam di sana. Ya. Dengan tujuan? Ya. Kalau bahasa saya dengan tujuan untuk menjaga. Cuma saya curiganya gini. Apakah sebelum hotel itu adalah bangunan tua dulunya pernah dipakai untuk gudang? Saya sebenarnya mau tanya itu, Mas. Mas Rama Nonsel. Sebelum hotel itu dibangun. Ya. Jadinya kalau bahasa saya itu satu gedung tua besar agak memanjang. Dan itu dulu pernah untuk gudang apa ya kalau bahasa saya ya ini ada ini di bawah saya ini. Ini kayak ada apa ya udara dingin ya kayak udara AC pada AC-nya enggak ini. Dan saya barusan kayak ini saya merinding dari tadi juga enggak berhenti, Pak. Suara cewek dari luar headset loh ini. Ini di sini. Ini di bawah ini kayak ada dinginnya. Oke, lanjut seperti itu ya. Jadinya sengaja memang diberikan untuk di sana. Dan tidak tahu kenapa di situ ada tembakau, ada palawija dan lain sebagainya. Apakah dulu ini bangunan sebelum hotel ini adalah merupakan satu gudang bentuk memanjang ya, yang memang sempat untuk menjadi kayak gini penyimpanan ya, tempat untuk transit terus kemudian nanti dibawa kemana ya seperti itu. Terus Nunsewu, untuk wanita ini saya agak curiga apakah ya ini Nunsewu sekali penuh dendam ya kalau bahasa saya seperti itu. Apakah ini juga residu alam zaman dulu pada waktu revolusi dulu, Mas Nunsewu? Zaman revolusi ya Pak Bu ya? Ya kalau bahasa saya seperti itu. Dan itu tidak jauh dari tempat itu juga. Jadi masih kalau kita lingkar itu masih dalam wilayah hotel tersebut. Mada itu gini, Mas Rama, saya agak curiga karena di sini banyak trigger gitu loh. Kok kenapa dia harus seperti itu? Kenapa sih harus menjatuhkan rambut? Terus kemudian kenapa harus kesurupan massal dan lain sebagainya? Kecuali kalau tempat pendidikannya ada di hotel itu oke. Karena di hotel itu hanya untuk tempat istirahat, bukan untuk pendidikan. Pendidikan lapangannya lain kalau bahasa saya gitu. Betul. Dan kemudian proses belajar pengajarnya juga di tempat lain. Di situ hanya untuk tempat tidur, untuk istirahat misalnya gitu. Iya, benar Pak, benar banget. Kecuali kalau di situ adalah sentral pendidikannya, oke lah. Cuma ini bukan itu, ini hanya untuk tempat istirahat. Tapi kenapa kok Nunsewu ada trigger-trigger yang bisa dikatakan selalu mengganggu daripada mindset orang-orang yang tinggal di sana seperti itu. Tapi memang dua sosok ini bisa dibilang dominan gitu ya Mas secara energinya. Nunsewu sekali kalau untuk saya seperti itu Mas. Kalau menurut saya ini dua itu ini termasuk yang main troli ya Pak ya. Yang main troli itu yang gambar pertama yang cewek ini juga. Gitu. Kalau untuk dibilang lebih attention apa istilahnya tenaganya atau powernya lebih, ini justru malah gambar yang pertama ini. Gitu. Padahal kalau misal dibandingkan gambar pertama dan kedua sama-sama negatif kah atau ada yang positif Mas? Kalau bahasa saya untuk yang pertama ini penuh dendam Mas. Itu yang pertama. Yang kedua ini dia hanya apa ya, seenaknya dia aja. Jadinya kalau dibilang negatif ya tidak negatif, kalau dibilang positif ya tidak positif. Kalau bahasa saya gitu. Tapi di sini untuk kalau kita bilang power atau levelnya dia lebih kuat di sini karena di sini dia penuh dendam. Si wanita itu ya Mas ya. Betul sekali Mas. Nunsewu. Siap. Oke.
Baik, Mas Rama, ini karena memang kita durasinya tidak memungkinkan untuk lanjut lagi ya, karena sudah lebih dari jam 1 ternyata. Oh iya. Dan kita berdua sebenarnya asik ya cerita dari Mas Rama ini asik, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan, nun sewu. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Rama sudah bergabung lagi di malam hari ini. Iya, Mas Irfan by the way. Irfan, sorry. Yeah, Irfan. Thank you, sorry. Mas Bo, thank you ya udah dengarkan cerita saya. Yes. Oke, sukses Imelda. Ya, siap, sukses juga Mas Rama ya. Selamat beristirahat Mas Rama. Thank you, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat Imelda, itu tadi satu penutup yang mengesankan, bisa dibilang seperti itu ya Mas Boy ya. Iya betul sekali. Dan ini bahkan Mas Rama sudah tutup telepon merindingnya tapi masih ini gitu ya. Kalau non saya ini sekali lagi buat kerabat Anwar dimanapun Anda berada, ini bukannya terus kita apa ini ya Mas ya, main drama-dramaan biar agak supaya orang itu biar tertarik bisa dibilang. Terus kemudian terkesan medeni atau terkesan non saya enggak. Di sini memang seperti itu ada, dan ini masih ini di bawah saya dan Mas Irfan ini ada satu kayak hembusan AC. Angin gimana? Padahal AC itu masih agak sedikit jauh di sebelah kanan kami. Dan itu ke atas kan pasti. Dan ke atas dan ini sekarang di bawah, nggak tahu kenapa. Ya. Dan nggak tahu kenapa juga hari ini kayaknya agak sedikit aneh buat saya pribadi juga kerabat Imelda ya. Mungkin untuk Anda yang ngeh mungkin dari tadi di awal udah mulai agak kehilangan fokus. Puncaknya pas Mas Ali cerita tadi kayak udah ngeblank itu tadi. Ya mungkin logikanya karena sekali lagi pada kita itu badannya kurang istirahat fit hari ini mungkin. Ya karena kemarin juga kita juga barusan syuting juga untuk Nightmare Story ya. Logikanya seperti itu. Cuma memang untuk hari ini sangat berbeda Mas. Ya. Seperti dan itu. Dengan cerita-cerita yang bagus juga dari kerabat Betul sekali. Oke, baik, terima kasih untuk kerabat Imelda sekali lagi yang sudah bergabung di malam hari ini dan menyuguhkan cerita-cerita yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi karena ini sudah hampir jam 1, sudah lebih dari jam 1, jadi memang sudah harus diakhiri kesempatan kita bertemu di malam hari ini kerabat Imelda. Tapi jangan lupa untuk sekali lagi mengecek di YouTube Gajah Mada Group Channel, di mana sudah ada satu episode terbaru penelusuran saya dan juga Mas Bu dengan judul Hantu Kepala Wanita Tugu Si Dandang. Dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Gajah Mada Group Channel. Dan harus saya akhiri kerabat Imelda.